berdoa. Ya, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, ya. Sebelumnya, Ibu, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang pendidikan Pancasila ya, tentang adanya norma. Sebelumnya, coba kalian masih ingat tidak ketika tadi pagi bangun pagi aktivitas apa yang kalian lakukan? Ya, menyapu, terus apa lagi? Memakai rambut, sama lagi? Mencuci piring. Nah, dari bangun pagi sampai kita berangkat itu ada aktivitas-aktivitas yang biasanya atau kebiasaan yang sering kita lakukan. Nah, ada lagunya nih, bangun tidur. Ingat nggak? Bisa nggak? Nah, bisa nyanyi. Kalau bisa kita nyanyi bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Bangun tidur. Ada nggak yang tadi pagi tidak melaksanakan aktivitas membantu orang tua? Ada? Semuanya membantu? Bagus. Ya, itu adalah salah satu kebiasaan baik ketika pagi hari kita sebelum melakukan aktivitas pergi ke sekolah. Baik, untuk selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alista, kenapa Alista? Alisia sakit. Zahwa izin. Timur kenapa? Timur sakit. Berarti ada 3 orang ya? Dari 23 orang yang tidak hadir 3 orang. Salista, Hikmah, sama Zahwa ya? Alista sakit, Hikmah sakit, Zahwa izin. Nah, baiklah. Kita sebelum mulai pembelajaran ternyata ada rekan kita yang tidak hadir dengan keadaan sakit ya. Mari kita berdoa bersama mendoakan teman kita agar teman kita yang sakit segera disembuhkan dan kembali beraktivitas seperti biasa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai ya. Baik. Untuk pembelajaran kali ini, kemarin kan pada pembelajaran Pancasila kita sudah mengenal berbagai macam norma ya. Ada berapa norma? Ada berapa? 1. Agama. 4 norma ya. Nah, pada kali ini, pada jadwal pembelajaran kali ini, ya, kita akan melakukan pembelajaran dengan mengaplikasikan norma yang ada pada kehidupan sehari-hari berdasarkan tokoh ya, tokoh yang menurut kalian memiliki panutan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Nah, untuk pembelajaran kali ini kelompoknya masih tetap ya. Kelompoknya masih tetap ada 6 kelompok, kelompok 1 sampai kelompok 6, di mana nanti kalian akan bekerja sama untuk belajar
device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
patroli. Terus apa lagi? Hindu. Ada yang ateis di sini? Tadi pagi sholat dah. Robi masih konsisten jam 5 bangun? Sih, bagus. Itu adalah doa mujarab di mana kita mau tidur harus berdoa terlebih dahulu. Aku bakal 3 kali, ya Allah bangunkan saya jam 5, insya Allah pasti terbangun. Entah itu setengah 5, entah itu jam 5 ya. Nah ini tadi contoh perilaku agama, melakukan kewajiban beribadah, kemudian saling mengasihi dan tidak menyakiti, saling menghormati atas pemuka agama lain, di mana kita hidup saling berdampingan. Lanjut, yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini apa? Coba Sundari Sun. Petunjuk hidup yang berasal dari hati nurani dan akhlak Akhlak manusia. Sanksinya jika melanggar apa? Soki. tekanan batin, merasa malu dan kesusahan. Nah, sanksi melanggar norma kesusilaan adalah tekanan batin, merasa malu serta penyesalan, menyesal. Ya, contohnya apa aja yang termasuk ke dalam norma kesusilaan? Nah, contohnya apa saja, Rob? Robi, coba Rob. Ketika kesulitan, Terus? rasa maaf ketika bertobat salah, Ya, terus berbuat. bohong, Terus? tidak menyontek ketika ujian. Apakah masih ada yang suka menyontek ketika ujian? Nah, masih ada yang suka menyontek ketika ujian? Ada tidak? Apakah kelas 5 ada yang masih suka menyontek? Siapa? Ya, baik. Menolong teman ketika kesulitan. Contohnya seperti apa? Menolong teman ketika kesulitan. Ketika terkena musibah. Contohnya kemarin kita sepeda santai. Sepedanya Wafika ternyata mengalami kerusakan rantai 2 kali ya, 2 kali copot rantainya. Di situ ada Asfa ya. Asfa membantu Wafika, ternyata memang sepedanya sudah dibetulkan berkali, copot lagi dan akhirnya apa? Wafika boncengnya. Nah itu salah satu kita menolong teman kita ketika sedang kesusahan. Kemudian meminta maaf ketika berbuat salah. Kemarin main bola, Deki marah-marah. Ya, karena kalah apa menang, Dek? Kalah. Merasa tidak terima itu harusnya kalau bermain kita harus apa? Fair ya. Kita bermain harus fair. Mau kalah mau menang itu adalah permainan harus berlapang dada. Dan sudah minta maaf belum, Deki? Deki, sudah minta maaf belum? Sudah? Sudah ya? Ya sudah, boleh dicontoh ya. Kemudian yang ketiga, tidak menyontek ketika ujian. Boleh berkelompok, tapi ketika ujian kita percaya diri. Hasil kita sendiri.
Harusnya kita harus menghargai orang lain dulu berbicara. Ketika orang lain berbicara, kita baru mulai berbicara. Antri ketika sholat duha, laki-laki, ya biasanya apa? Wudhu, ya. Suka ngantri enggak? Apa? Yang enak-enak kelas 5, yang wudhu kelas 2, awas aku disik, kayak gitu enggak? Enggak antri. Kalau mau ke jajan, ke kantin, rebutan. Suka ngantri apa rebutan? Kalau kalian tahu itu adalah norma kesopanan, jika melanggarnya mendapatkan sanksi. Jadi ketika kita mau wudhu, mau jajan harus antri, ya, menghargai orang yang datang terlebih dahulu dan yang memberi salam. Kelas kita menganjurkan ada 5S. Apa saja? Sopan, salam, sambut, sabar, Senyum. Ternyata masuk ke dalam norma kesopanan. Apalagi kita sekarang ya zamannya zaman apa ya? Generasi Z ya. Ya generasi apa? Gen Z. Di mana kalau misalnya kita bertemu orang di jalan biasanya cuma hai bro gitu kan, orang lebih gitu kan. Nah jangan yang mengucapkan assalamualaikum, jangan ya. Assalamualaikum pun sampai teriak-teriak assalamualaikum bu guru gitu kan, ya kan. Nah dalam norma kesopanan harusnya mengucapkan salam dengan seperti apa? Dengan sopan dan nah, yang terakhir norma hukum. Coba Bani, norma hukum. Aturan yang berisi perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Sanksinya apa, Beril? Denda dan penjara. Di kelas kita ada norma hukum nggak? Apa? Kasus yang datang terlambat dihukum apa? Ya, kalau tidak mengerjakan PR, ya itu denda ya. Denda. Kalau di penjara, jaga ya, jangan sampai nggak terlibat kriminal biasanya. Mencuri, kemudian merampok, kemudian membunuh. Kamu suka membunuh nggak? Membunuh yang disebut bunuh semut ya. Nah, contoh perilakunya di sini hukum tidak mencuri, tidak boleh
Anjay. Ada yang duduk di meja. Apakah meja adalah tempat duduk? Bukan. Kalau duduk ada yang kakinya masih diangkat masih? Ada yang duduk kakinya masih diangkat? Ya. Jangan ya. Kalau duduk yang betul. Yang ketiga coba Aska. Kamu coba baca. Pelan-pelan. Ayo Aska. Bisa? Coba pelan-pelan.
mencuri. Kalau seperti itu seperti apa? Harus harus berubah istilah kita menjadi yang lebih baik lagi. Ya tadi kan sudah mampu membedakan mana yang benar mana yang salah. Ya, jadi harus dirubah, tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dilakukan terus. Paham ya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Istirahat. Jam berapa sekarang istirahat? Kan tadi ibu bilang nanti kalau misalnya sudah selesai baru istirahat. Ya, belum. Ya, baik. Selanjutnya selesai. Ya. Nah, kemarin ya kita kan sudah dikasih gambar ya, gambar pahlawan ya. Tadi dari norma-norma yang sudah ada, norma-norma yang sudah kalian pelajari. Di sini ibu memiliki gambar ada 20 jenis tokoh dan profesi. Ya. Ibunya mana ya? Lema sama ibunya nggak ada. Ada 20 ya. Ada gambar tentang tokoh ya. Tokoh dalam ada gambar dan tokoh di sini, boleh ya setiap kelompok nanti dibagi mencari salah satu coba nih kalian tadi sudah tidak mulai fokus ya. Nih, kalian tadi sudah tidak mulai fokus, ada yang minta istirahat. Bawa bekal? Ada yang bawa bekal? Ada yang tidak bawa bekal? Kenapa nggak bawa bekal? Baiklah, yang sudah makan ya nggak apa-apa. Nah, sekarang coba letakkan dulu pensil atau pulpen yang kalian pegang. Kemudian duduk santai, ya, duduk santai, jangan menyender, duduk santai. Letakkan dulu pensil atau letakkan dulu pensil, atau pulpen atau buku yang kalian pegang. Ya, sudah belum? Santai, sesantai-santainya. Ya, relax dulu. Relax.
device is ready to pair. Relax, kemudian jangan menyadar, jangan ini buat badannya relax. Karena tadi kalian sudah mau fokus ya, ada yang mau istirahat, ada yang mau jajan, telepon kakak. Udah sambil menunggu ini. Coba sekarang ambil satu fokus di depan benda ya, benda fokus benda fokuskan apa yang kalian lihat, fokus ya, kemudian udah siap ya. Nggak baru kayak gini. Pusing. Pusing. Sudah. The Bluetooth device is ready to pair. Ya, sambil menunggu, silakan kalian duduk serileks-rileksnya, tangan disebelah, kemudian rasakan, bayangkan kita sedang berada dalam suatu daerah yang sangat sejuk. Ya, di situ kalian merasakan adanya angin, kemudian adanya ya. Udah bisa fokus, bisa dimulai. Coba duduk santai, duduknya santai, jangan terlalu tegang ya, agar kita bisa konsentrasi lagi. Nah, jangan tidur. Lanjutkan, duduk santai, pinggirnya bersender ke kursi ya. Tangannya simpan di depan, boleh di pinggir atau boleh di atas paha. Udah ya. Udah. Ya. Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device. Coba duduk santai. Udah bisa konsentrasi. Dengarkan alunan musiknya. Jika kalian masih tidak konsentrasi, silakan kalian
Masih sambil membayangkan satu benda yang dimana kalian hari ini hadir di kelas, hadir dalam pembelajaran dengan hati yang gembira, dengan pikiran fokus untuk belajar, mendapatkan apa yang kalian inginkan, selalu berpikir positif, dan menghadirkan jiwa yang tadinya sudah merasa bosan atau sudah tidak bisa konsentrasi lagi. Sekarang hadirkan hati kalian dengan pikiran penuh mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang tenang, dengan konsentrasi belajar yang tinggi, tidak terpengaruh oleh orang lain, selalu ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Adapun tadi ada kata-kata yang mengganggu pikiran kalian, sekarang lebih tenang lagi, ditenangkan kembali. Lebih rileks lagi, lebih ditenangkan kembali hatinya, pikirannya, konsentrasinya, bahwa hari ini kita masih di sekolah, kita masih harus selalu belajar, ya. Tidak harus terpengaruh oleh orang lain, tidak terus terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, bahwa kita adalah seorang pelajar yang datang pagi hari ini dengan hati yang sangat gembira, hati yang penuh sukacita untuk belajar bersama di kelas 5. Hitungan 3, kalian fokuskan kembali konsentrasi kalian untuk belajar dan bukalah matanya, buka kembali pikirannya. Pada pagi hari ini kita akan tetap bahagia, kita akan tetap tersenyum dan akan tetap selalu berkonsentrasi untuk belajar dan terus belajar. 1, 2, 3. Bagaimana perasaannya? Bagaimana tuh perasaannya Kak? Bagaimana perasaannya? Leduk setelah terdiam sejenak. Apakah lebih fresh? Coba tepuk kelas 5. Kami kelas 5 anak soleh dan soleha. Kelas 5 keren, yes yes yes. Ya, coba perasaan sungguh. Setelah barusan kita relaksasi, kita diam sejenak untuk lebih fokus dan konsentrasi. Apa yang sudah dirasakan? Ngantuk. Terus? Bisa lebih siap belajar? Bisa lebih konsentrasi lagi dalam mengikuti pembelajaran? Lebih tenang lagi hatinya?
sumber belajar. Mau memilih yang mana? Satu. Oh, ternyata masih belum konsentrasi ya. Ada yang masih mau istirahat lagi? Ada yang mau istirahat lagi? Silakan untuk kelompok 1 sampai 6 memilih. Di sini ada sumber belajar, artikel atau apa yang nantinya bisa membantu kita untuk menjawab ini apa? Tokoh atau profesi apa yang nanti akan kita kenal. Silakan dari perwakilan kelompoknya maju ke depan memilih atau artikel yang ada di meja ibu. Mana kelompok 1? Di sini kita bisa memanfaatkan internet ya untuk mencari informasi yang akan kalian temukan. Silakan untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 mau yang mana? Ambil. Mana? Iya di sini ada. Ayo mana kelompok 1? Bebas. Bebas ya. Ini ada artikel, kemudian ini ada kelompok, nanti bisa bergantian ya untuk mencari apa? Mencari informasi tentang tokoh-tokoh yang nanti akan kita pilih. Ini lembar tugasnya. Silakan ini mau diambil yang mana? Mau pakai yang mana? Kelompok 1 dulu. Mau pakai yang mana dulu? Mau pakai yang mana? Itu boleh. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Silakan cari mana bebas yang ini. Boleh. Itu sebagai sumber kalian nanti mencari informasi. Kelompok 3. Silakan mau pakai apa? Buka, artikel kah? Buku paket udah punya sendiri-sendiri. Kelompok 4.
ada tokoh agama. Itu kalian ambil 5 tokoh berdasarkan kesepakatan kelompok. Tuliskan di lembar kerja. Tuliskan di lembar kerja nama tokohnya siapa, terus tingkah atau perilaku yang dapat diteladani apa. Paham? Astagfirullah. Paham? Silakan. Nah, itu adalah artikel ya, sumber belajar atau bacaan selain buku. Jadi bisa cari-cari informasi di situ. Ya. Bisa? Ya. Bisa. Nah, buku dia boleh, Bu. Bukunya dewek boleh. Boleh. Silakan bekerja. Isinya di lembar kerja ya. Isinya di lembar kerja yang sudah ya. Yang sudah dibagikan. Nah itu kan tadi gambarnya kaknya. 5 yang disepakati oleh kelompok mau yang mana, mau apa, mau siapa. Bisa begini, Bu. Bebas kamu baca. Itu adalah artikel, adalah sumber bacaan kamu mau mengambil surah ini. Ini teh sumber belajar lain yang ada di buku paket. 5. Itu udah diapa-apain ini teh gambarnya. Ini gambarnya ya. Nah, jika ada yang belum jelas di sana. Ya, dari 2 tokoh ini cari X. Ini berapa? Jadi salah. Kamu sifat Prabowo Subianto. Ini Prabowo semua, Pak. Sikap yang diteladani apa dari tokoh tersebut? Itu sama siapa? Kayak ada diri juga. Ini tes apa? Ya, sampah kan ada tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah.
Perilaku apa yang harusnya dapat diteladani dari Joko Widodo? Sederhana, bekerja keras dan rendah dari kelompok tua. Kelompok 5, dengerin kelompok 5. 5 tokoh. Waisomo, Prabowo, Habib Syekh, Naimullah, Herdiat, Dr. Haji Herdiat Sumaria. Kenapa pilih Herdiat? Ini perilaku yang diteladani apa dari Herdiat?
aja. Siapa? Tokoh siapa yang bisa diambil suri teladan untuk refli? Siapa, Rep? Siapa dari 5 tokoh tersebut? Siapa? Milih siapa? Milih siapa? Ah? Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani. Refli memilih Jenderal Ahmad Yani. Suri teladan yang bisa dicontoh dari Jenderal Ahmad Yani apa? Disiplin,
nama Sundari, silakan dibaca. Buatan Ini gak ada yang salah, kamu pemahaman kamu sampai mana? Coba Sur, baca punya kamu Sur. Baca nomor 1. Yang kedua, yang ketiga, jadi refleksi dari Sundari ya, mampu menyebutkan, mampu menunjukkan, serta mampu menginformasikan norma-norma yang ada di masyarakat, terutama kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan yang tadi juga kita sudah memilih tokoh yang dan suri teladan yang kita ambil, yang kita jadikan patokan untuk kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kegiatan kita ditutup, Ibu akan membagikan ini. Kalian tulis perasaan kalian. Tuliskan perasaan kalian pada kalian. Nanti tempel di sana. Perasaannya apa hari ini? Setelah belajar norma, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Setelah belajar. Setelah belajar norma, kita mampu menyebutkan informasi serta norma-norma yang ada. Apa yang perasaannya? Ya, setelah belajar. Kalau yang sudah boleh ditempel di sini. Kalau yang sudah boleh ditempel. Yang sudah boleh ditempel di sini. Aska sudah boleh ditempel di sini. Perasaan yang kalian silakan tempel. Guys, Ya, nanti.
Sanalah. Silakan. Baca normal tempelnya. Jadi menurut Sanala kesimpulannya hari ini senang. Kemudian mampu mengetahui norma. Tepuk tangan. Apakah kita ini juga sama? Sudah paham tentang norma? Ulangi lagi. Ada berapa norma dalam kehidupan manusia? Apakah kita hanya mengenal satu norma saja? Harus mempelajari berapa? 4 norma. Dari tokoh-tokoh suri teladan juga